Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Karmila dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 5. Sejarah pemerintahan pada masa Orde Baru. Orde Baru seringkali disingkat sebagai Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto, presiden kita yang kedua di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru ini, Indonesia mengalami banyaknya perubahan kemajuan di suatu berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Di zaman Orde Baru ini berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Pada masa Orde Baru ini, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakannya yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru disebut patrones atau bakenisme. Pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni. Dan yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk kestabilitasan nasional. Pemerintahan masa Orde Baru memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dui fungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam kaca politik nasional memang sudah sangat kuat sejak masa Orde Lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kabinet Dwi Karo yang diisi banyaknya perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI ditingkatkan sipil menjadi lebih kuat. Partai Golongan Karya sebagai mesin politik utama pemerintahan Orde Baru diisi oleh banyaknya anggota militer. ABRI juga memiliki berbagai kegiatan sipil, seperti ABRI masuk desa, serta menduduki jabatan sipil dan militer pada saat kebersamaan. Banyaknya di antara anggota ABRI juga menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Nah, selanjutnya itu ada terbatasnya pilihan politik. Pemiluhan pada tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan politik justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS. Dan yang ketiga, yaitu ada pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965. Selain itu, pemerintahan juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung secara lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola pada anggota keluarga Soeharto. Dan yang terakhir, yaitu pemerintahan setaristik. Sistem pemerintahan setaristik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini
disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentaristik itu berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Runtuhnya pemerintahan pada masa Orde Baru itu diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh, bantuan dari IMF sebesar 43 US dollar miliar dan pembaruan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Pemerintahan pada masa Orde Baru juga memiliki keunggulan. Yang pertama itu pengangguran minimum, kedua menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Yang ketiga, sukses gerakan nasional orang tua asuh. Yang keempat, sukses keamanan dalam negeri. Yang kelima, investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia. Selain juga keunggulan, pemerintahan pada masa Orde Baru juga memiliki kekurangan loh. Apa sih itu kekurangannya? Yaitu yang satu, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan selang pusat dan kawasan. Sebagian diakibatkan karena kekayaan kekuasaan, sebagian akbar disedot ke pusat. Dan yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah kawasan karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan di Papua. Dan yang keempat, kecemburuan selang masyarakat setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup akbar pada tahun-tahun pertamanya. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Perkembangan ekonomi dan politik di masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi. Pembangunan bukan tanpa dasar trilogi, pengembangan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun Repilita. Pada tahun 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repilita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan padan pangan. Repilita ini akan dievaluasi secara 5 tahun sekali. Repilita pembangunan 5 tahun yaitu Repilita pertama terjadi pada tahun 1969. Pada Repilita pertama ini, pemerintah fokus melakukan rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Repilita kedua itu terjadi pada tahun 1979 sampai 1979 dan Repilita ketiga terjadi pada tahun 1979 sampai 1984. Pada Repilita 2 dan 3, pemerintahan fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Sehingga pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara mengimpor beras terbesar dunia pada tahun 1970-an. Berikutnya, Repilita keempat terjadi pada tahun 1984 sampai 1989 dan Repilita kelima
terjadi pada tahun 1989 sampai 1994. Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan, sektor pertanian pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri, yang khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, mengelola hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Program-program baru yang muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil signifikan, akan tetapi masih ada sisi negatif yang juga muncul, salah satunya ketimpangan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan.